Cek, cek. Ada. Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang buat teman-teman di Open Class keempat kita di Kompetegram. Kali ini bisa dibilang agak spesial dari biasanya. Biasanya mungkin kita nggak pernah ngadain mungkin ya di bulan Ramadan, tapi kita coba nih sekarang. Dan bisa dibilang ini spesial juga, kenapa? Karena nanti kita bakal ngadain giveaway berupa merchandise yang dimana nanti teknisnya bakal kita kasih tahu di akhir. Jadi buat teman-teman diharapkan stay tune terus sampai akhir dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan merchandise sebanyak 2 buah. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai open class hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Boleh kita seperti biasa sebelum masuk ke pematerian akan ada pengumuman dulu dari Kompetegram. Selama 1 bulan tidak kerasa kita ketemu lagi akhirnya. Oke, boleh di next slide-nya Fajar. Oke, ya next. Oke, nah ini sedikit flashback. Jadi kita kemarin tuh udah ngadain 4 kali open class. Di pertama kita di early coding November, terus Learning Software di Maret, terus Powerful of Flutter kemarin di bulan April sebelum puasa, dan sekarang open class keempat di Introduction to Version Control System and Git di bulan Mei 2021. Oke, nanti semoga di bulan Juni ntar ada lagi, karena bisa dibilang Juni itu sebenarnya agak mepet sama UAS, cuma kita lihat situasi kondisi aja. Oke, boleh next ya. Nah, ini ada informasi penting juga buat teman-teman semua. Jadi kemarin itu kita hari Senin atau Selasa saya lupa, di tengah siang bolong kita upload foto ini nih, foto mug official merchandise kita. Nah, semoga nggak ada yang terganggu imannya pas waktu itu. Soalnya ini gelasnya kosong, nggak ada airnya. Nah, jadi kita itu udah ngerilis official merchandise pertama kita, Kompetegram. Bisa dilihat ini masih stylenya atau desainnya masih ya standar lah ya. Dan di mana untuk status saat ini itu kita masih belum diperjualbelikan. Jadi ini bakalan rare buat teman-teman nanti yang dapat. Karena ya kita masih belum kepikiran malah untuk dijual. Nah, terus next ini bisa ada custom mug. Sorry, next ya. Back. Nah, ini. Nah, ini ada custom mug. Bisa jadi nanti kita bakal ngedit ini. Mungkin ini kan logo Kompetegram ya. Nanti bisa jadi ada tulisan kode kayak misalnya apa ya? Bahasa C++ misalnya cout, atau bisa juga nanti kita nyoba tote bag misalnya. Apalagi nanti kan ada kuliah offline tuh ya. Bisa jadi nanti bawa banyak buku berat itu nanti bisa pakai tote bag Kompetegram. Atau stiker nih, biasanya stiker juga banyak dipakai kayak ala-ala programmer gitu, ditempel di laptop-laptopnya. Atau t-shirt. Nah, cuma ini masih bisa dibilang perlu dikaji lagi soalnya. Oleh karena itu nanti teman-teman semua diharapkan stay tune terus ya, karena nanti kita bakal kasih ini 2 mug ini buat teman-teman yang beruntung. Oke, nah untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke pematerian saja karena sudah beres. Oke, boleh di next ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa open class kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Version Control System and Git. Nah, kali ini kita bukan kedatangan tamu sih ya. Ini sebenarnya anggota internal atau pengurus internal kita dari Kompetegram, yaitu Fani Muhammad Fahmi Kamila. Oke, boleh di next. Kita bacakan dulu CV-nya. Oke, nah, jadi saudara Fani Fahmi Muhammad Fahmi Kamila ini merupakan sobat dari prodi saya. Karena saya dari RPL, nah ini beliau ini dari teknik komputer.
di UPI ya, sebelahan lah, istilahnya tetangga mungkin ya. Nah dulu pendidikannya berasal dari SMK N2 Kuningan, di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, terus sekarang menempuh pendidikan di Teknik Komputer. Nah pengalaman kerjanya juga udah cukup lumayan nih, udah full stack developer di bengkel aplikasi semenjak Juni 2020 sampai September 2020, dan juga bakalan ada punya pengalaman di keorganisasian ya, atau di komunitas, yaitu di Himatekom sebagai staf minat dan bakat, dan juga di Kompetegram sebagai staf pengurus. Nah, ada juga skill yang dimilikinya lumayan banyak juga, sebagai full stack developer di PHP, terus juga punya JavaScript, HTML, Git. Dan ini yang gak kalah menarik juga, kalau teman-teman nanti lihat di akun GitHub-nya Kang Fahmi ini, itu kontribusinya udah lumayan banyak ya, bahkan udah berapa kali lipat dari saya sendiri di GitHub-nya nih. Jadi nggak perlu diragukan lagi bagaimana kemahiran beliau dalam menggunakan Git ini. Oke, mungkin saya akan sapa dulu. Bagaimana Kang Fahmi, apakah sudah ada? Tes, halo. Oke, ada. Mantap. Gimana kabarnya Kang Fahmi? Alhamdulillah Kang sehat. Mantap. Oke, gimana, udah siap untuk pemateriannya? Siap-siap Kang. Oke, jadi sebelum saya oper ini ya, jadi ini reminder juga, jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja, jadi nggak usah nunggu nanti di akhir, meskipun nanti kita bakal ngadain ya, karena bisa jadi lupa gitu ya teman-teman, jadi nanti kita bakal list juga. Dan juga jangan sampai ketinggalan, karena nanti di akhir bakal ada giveaway. Nah, teknis giveaway-nya itu sendiri gimana, itu bakal sebelum sesi tanya jawab. Dan itu spoiler ya, mudah, nggak susah amat. Jadi teman-teman semua diharapkan stay tune terus sampai open class ini beres. Oke, terima kasih. Saya oper ke Kang Fahmi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Satrio atas waktunya. Selamat datang teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, sudah diperkenalkan ya, nama saya Fani Maulana Kamilah. Tadi teman-teman boleh panggil saya Fahmi atau Fani juga boleh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir, dan ingin berterima kasih kepada Kompetegram juga sudah memberikan kesempatan untuk bisa menjadi pemateri di open class ini yang keempat gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu di sini kita akan membahas mengenai version control system dan juga Git. Nah, untuk menghemat waktu mungkin kita langsung saja. Udah siap ya semuanya? Nah, kita akan membahas dulu tentang version control system. Nah, mungkin kata ini bagi beberapa orang sedikit asing ya. Apa sih version control system itu? Nah, di sini dijelaskan version control system itu bisa disebut dengan version control atau source control atau source code management. Nah, itu merupakan suatu sistem pengelolaan berbagi revisi atas perubahan dari suatu unit informasi, baik berupa dokumen, kode sumber, source code ya, ataupun informasi lainnya yang disimpan dalam penyimpanan komputer. Nah, kita coba pahami lagi maksud dari kata-kata tadi apa. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya kita atau saya gitu ya sedang membuat skripsi. Kita akan bahas dulu version controlnya. Ini adalah file skripsi. Nah, kita kan pahami kan itu ya terus gitu dikerjain sampai selesai lah. Nah, setelah mendatangi dosen pembimbing, ternyata ada revisi dari dosen itu. Nah, yang saya inginkan itu si filenya, si file perubahannya itu tetap ada. Jadi di copy paste, di rename jadi revisi 1. Nah, setelah direvisi lagi, di-store-kan lagi, ternyata revisi lagi ada banyak gitu. Dan bahkan sampai aneh-aneh ya, namanya ada script fix banget gitu, bahkan fix bismillah sidang gitu ya. Nah, ini semua teman-teman, contoh yang di layar teman-teman ini adalah
contoh dari version control. Namun version control ini itu secara manual, teman-teman. Nah, itu adalah version control seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita akan menggunakan version control system yang otomatis gitu, menggunakan aplikasi. Nah, kenapa kita harus memakai version control system? Ada banyak keuntungan, teman-teman. Ada 4 ya di sini, yaitu memahami apa yang terjadi, menyimpan versi dengan benar, mengembalikan versi sebelumnya, dan kolaborasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, memahami apa yang terjadi. Maksudnya apa sih? Nah, di version control system ini, itu kita setiap perubahannya itu merekam informasi penting. Nah, informasinya apa aja? Pertama, what, apa yang berubah? Itu yang pertama. Dan ada juga siapa yang merubah. Selanjutnya ada kapan data diubah. Nah, 3 informasi ini sangat penting sekali. Kalau misalnya manual itu kemungkinan tidak terdeteksi ya, tidak ada informasinya siapa, kapan, dan apa yang diubahnya. Dengan VCS ini kita bisa tahu nih informasi-informasi penting ini gitu. Nah, itu yang keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua yaitu menyimpan versi dengan benar. Maksudnya gimana? Dari contoh tadi itu kita copy paste file yang sama lalu di rename. Dan itu memang menyimpan versi, namun tidak dengan benar. Maksudnya ini kurang efisien gitu. Nah, kalau dengan VCS itu kita bisa menyimpan semua versi ini ke dalam satu file. Nah, itu adalah keuntungan kedua menggunakan VCS. Selanjutnya adalah mengembalikan versi sebelumnya. Nah, ini maksudnya misalnya ini setiap revisi direpresentasikan sebagai titik ya. Revisi 1, selanjutnya revisi 2, revisi 3, nah revisi 4. Nah, ketika di revisi 4, saya kurang puas nih. Ternyata mungkin bisa jadi dosen pembimbingnya berubah. Si dosen pembimbing itu nggak puas. Dia itu pengen kembali ke revisi 2. Nah, dengan VCS ini sangat mudah untuk kembali ke revisi kedua. Jadi keuntungan ketiga adalah mengembalikan versi sebelumnya gitu. Tanpa harus ada rename segala lah. Tetap satu file gitu. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kolaborasi. Nah, ini misalnya kita ibaratkan codingan ya teman-teman. Misalnya kita ngoding itu satu tim itu ada 3 orang. Yang pertama dia 3 orang ini maksudnya 3 orang ini dia mereka itu pasti ngodingnya barengan, tapi bagian kodenya itu berbeda. Misalnya dia itu back end, yang kedua itu front end, yang ketiga misalnya QA ya, misalnya beda lah ketiganya itu. Mereka ngoding barengan, otomatis di file yang berbeda pula. Nah, masalahnya adalah ketika semua ini satu project dan beda file, itu bagaimana cara menggabungkannya? Kalau manual itu mungkin pakai flash disk ya, kebayang gimana cara ngegabungin codingan-codingan mereka. Apalagi kalau misalnya ngerjain satu file gitu. Tadi kamu ngubah apa? Bla bla bla, nantinya ribet. Nah, dengan VCS ini akan mudah untuk kolaborasi. Dan nanti sistemnya juga canggih gitu. Bisa menggabungkan satu file itu bisa benar-benar digabungkan gitu. Dengan mudah, kita gak perlu pusing lagi. Nah, itu adalah keuntungan VCS. Kita summary dulu ya. Nah, VCS itu apa? VCS merupakan sistem untuk merekam perubahan. Itu aja simpelnya. Dan VCS juga memiliki kelebihan. 4 kelebihan, yaitu memahami apa yang terjadi, menyimpan versi dengan benar, mengembalikan versi sebelumnya, dan kolaborasi. Nah, teman-teman, kita udah selesai membahas VCS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Git. Nah, ini yang paling menarik, teman-teman. Nah, Git itu apa sih? Git itu adalah sebuah software VCS untuk merekam perubahan dalam source code. Jadi, Git itu VCS-nya khusus buat source code. Sebenarnya ada misalnya pakai Google Drive atau atau Dropbox itu bisa pakai VCS buat dokumen gitu, teman-teman. Tapi itu khusus untuk dokumen. Kalau kita mau pakai source code, kita pakainya Git. Gitu. Jadi Git adalah software VCS-nya untuk merekam perubahan dalam source code. Nah, ada banyak istilah-istilah dalam Git, teman-teman.
Ini kita coba lihat, ada banyak banget, bisa dibaca ya. Dan kita insya Allah semoga muat ya waktunya. Kita akan bahas semua ini, istilah-istilah semua ini teman-teman. Menarik ya. Langsung saja mungkin ya ke repository. Kita akan bahas tentang repository. Apa itu repository? Repository atau kita sebutnya repo nanti ya. Repo dalam Git adalah sebuah folder yang setiap perubahannya dipantau oleh Git. Jadi teman-teman, ada folder, kalau tadi kan contohnya file ya, yang akan kita kerjakan adalah foldernya gitu, bukan filenya. Karena kalau codingan itu pasti banyak file, jadinya satu folder gitu. Nah, ada folder biasa dan ada repo. Kalau folder biasa itu perubahannya nggak dipantau oleh Git gitu. Kalau misalnya repo, udah jadi repo, itu bakal dipantau oleh Git. Nah, untuk menjadikan sebuah folder menjadi repo, kita harus menjalankan ini nih. Mungkin sambil praktek. Oh iya, sebentar. Saya ganti share screen-nya full dulu. Oke. Ada ya. Kita akan coba praktekkan merubah dari folder biasa menjadi repository. Pastikan teman-teman udah nge-install Git-nya ya. Yang udah installnya boleh kita praktek bareng. Kita akan buat folder baru. Misalnya apa ya? Project 1. Project aja. Project 1. Nah, ini teman-teman, ini adalah di dalam sebuah folder itu. Kita bisa klik kanan, buka Git Bash, atau kita bisa buka Git Bash lebih dahulu, lalu ditarik si projectnya ini ke sini. Jadi cd spasi. Nah, teman-teman, jadi udah di sini. Udah ada di project 1 ini. Salah. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk menjadikan sebuah folder biasa menjadi repo diperlukan git init. Jadi kita coba git init dulu. Nah, tadi ya git init. Nah, kita clear dulu. Jadi teman-teman, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau dari command-nya, dari terminalnya itu ada ini master. Nah, ini menandakan bahwa folder ini udah jadi repo gitu. Dan nanti setiap perubahannya itu bakal dipantau. Kita coba tambahkan file atau apa ya. Kita pakai VS Code dulu. Ini kali dulu. Kalau misalnya belum pakai git init, coba ya. Belum pakai git init. Itu setiap perubahannya itu gak bakal dipantau oleh Git. Coba ya, kita panggil data misalnya. Nah, itu ketika di save itu gak dipantau gitu sama Git. Nah, kalau misalnya kita coba lagi Git ini, udah ada yang hijau-hijau, itu udah dipantau sama Git gitu. Oh, ini ada perubahan gitu. Ini apa? Bentar. Maaf. Kita balik lagi. Jadi itu adalah repository teman-teman. Kita udah mencoba merubah folder menjadi repository. Caranya dengan git init. Satu istilah selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang commit. Nah, commit itu sebenarnya simple. Commit dalam Git merupakan perubahan yang sudah direkam. Jadi teman-teman, perubahan yang tadi itu memang udah dipantau gitu, tapi belum direkam. Bentar, ini apa? Nah, ini dulu. Meskipun kita udah dipantau gitu, tapi dia belum direkam. Nah, perubahan yang sudah direkam itu dinamakan commit. Dan commit itu menyimpan informasi sebagai berikut. Ada hash, ada author atau penulisnya siapa.
ada date time kapan dan ada message-nya. Jadi si penulisnya itu harus menyertakan pesannya, dia ngubah apa, keterangannya apa gitu. Dan nantinya bentuknya seperti ini commit itu, teman-teman. Ini adalah hash. Mungkin hash ini sedikit aneh ya. Tapi nanti kita bahas apa gunanya hash ini. Ini adalah author. Ya, author terdiri dari username dan email. Pastikan username dan email ini sama dengan GitHub teman-teman ya. Ini adalah tanggalnya dan ini adalah pesannya. Kita coba commit satu. Ini ya. Kita udah merubah data.csv. Kita coba commit. Commit itu menggunakan command sebagai berikut. Commit. Nah, kita harus menyertakan pesannya. Itu dengan /m. min m ya. Lalu spasi, ketik 2. Nah, di antara ini adalah pesannya. Saya menambahkan data titik csv. Nah, tapi teman-teman, ketika kita enter, itu akan ada. Dia meminta, kalau teman-teman pertama kali install, dia akan meminta identitasnya. Jadi kita coba copy dulu. Kita butuh email dan username-nya. Guys, email saya itu email email.com. Oke. Selanjutnya username. Space. Namanya Fahmi. Sip. Lihat lagi. Kita coba commit lagi. Git commit, ingat ya, git commit /m menambahkan data CSV adalah pesannya. Nah, ada yang salah di sini. Kenapa nggak bisa di-commit gitu? Nah, jadi teman-teman, sebelum commit kita harus memahami dulu tentang apa itu tentang mekanisme perubahan dalam Git. Kita coba ya. Nah, yang sebenarnya ada dalam Git itu ada 3 tahapan, teman-teman, ketika merubah itu. Nah, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Ini adalah changes atau perubahan ya. Kalau misalnya teman-teman pakai VS Code itu ada ini ya, yang logo ini. Nah, ini ada di dalam changes atau yang dirubah gitu. Nah, setelah sebelumnya commit itu akan merekam setiap perubahan yang ada di dalam ini state changes. Jadi kalau misalnya nggak ada di sini ya berarti nggak direkam. Jadi errornya kenapa? Karena dia itu nggak ada apa-apa di state changes-nya itu. Jadi pertama-tama kita harus pindahkan dulu data.csv-nya ke state changes. Jadi nanti prosesnya gini. Misalnya kita nambahkan file. Kita pindahkan dulu ke sini, lalu baru bisa di-commit gitu, pakai git commit tadi. Coba ya. Kita tambahkan data.csv. Caranya git add, menggunakan git add ya. Lalu nama filenya data.csv. Nah, kalau teman-teman punya banyak data yang ingin di-add gitu, bisa teman-teman pakai ketik aja. Jadi ini semua gitu, masukkan semua data yang berubah. Nah, kalau dilihat di sini, si data.csv udah masuk ke state changes gitu, teman-teman. Jadi ketika kita commit, menambahkan data CSV, akan berhasil. Nah, ini adalah commitnya gitu. Kalau untuk melihat commit, itu bisa teman-teman commit apa saja yang sudah dibuat bisa teman-teman git log. Nah, ini kelihatan ya, ini adalah hash-nya. Ini adalah autornya siapa gitu. Dan ini kapan? Barusan ya. Dan ini adalah pesannya gitu. Ini adalah commit. Gitu teman-teman tentang commit. Nah, mungkin pertama kali tahu tentang state changes itu kayak gimana ya? Fungsinya buat apa sih? Jadi dalam beberapa kasus nanti teman-teman ketika ngoding itu bakal menemui kasus seperti ini. Teman-teman udah ngoding banyak banget, lupa gak di-commit gitu. Misalnya udah ngoding tentang login dan registrasi gitu, aplikasi ya. Nah, dan yang diinginkan itu
yang di commit maksudnya dipisah gitu. Login dan registrasi itu dipisah menjadi 2 commit yang berbeda. Kalau misalnya si commit itu langsung ambil dari sini, berarti 1 commit dong mereka yang berubah ini. Login dan registrasi file-file banyak. Jadinya adalah jadi diadakan state changes. Coba ya. Jadi tahap pertama itu loginnya ke sini dulu, ke state changes dulu. Baru di commit. Nah, commit pertama selesai. Lalu registrasinya juga. Mungkin itu fungsinya ya. Nanti lebih jelasnya mungkin setelah menemui kasus yang sama ya ketika ngoding. Kita lanjut saja dulu. Itu adalah commit. Nah, state changes ya. Ini. Untuk menambahkan perubahan ke dalam state changes digunakan command sebagai berikut. Tadi ya, git add nama file. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan semua yang berubah, pakai git add gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke checkout. Istilah yang ketiga yaitu checkout. Checkout itu apa sih? Jadi gini teman-teman. Tadi dijelaskan bahwa kita bisa kembali ke versi sebelumnya. Gitu. Kembali ke dari versi 4 ke versi sebelumnya. Gitu. Oke. Dengan checkout, kita bisa beralih ke commit sebelumnya atau setelahnya dengan mudah. Jadi dari 4 ke 2. Atau dari tadinya kedua langsung ke 3 gitu. Bisa ya, dengan git checkout. Nah, untuk beralih ke commit tertentu diperlukan hash dari commit tersebut. Setelah diketahui hash dari commit, maka digunakan command sebagai berikut. Git checkout hash-nya apa? Kita tahu ya. Misalnya kita udah ada satu commit ya, data.csv. Misalnya di datanya itu kita isikan Fahmi 19. Kita coba git add lagi, git add dulu. Lalu git commit. Menambahkan data. Nah, ya. Coba git log. Nah, ada 2 ya. Pertama itu menambahkan data CSV, menambahkan data Fahmi. Gimana caranya pengen ke commit yang ini nih. Tadi dijelaskan kita butuh hash-nya. Jadi kita copy dulu hash-nya. Kita copy dulu. Lalu kita git checkout. Lalu paste si hash-nya. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau hash itu hanya perlu 7 saja. Kalau semuanya juga bisa, tapi kita perlu 7 saja. 7 digit. 7 ya, sampai sini. Jadi ketika kita enter, nah, kita coba clear. Kita git log. Oh, nggak usah git log. Lihat ini. Nah, ini udah nggak ada gitu. Soalnya di commit pertama itu nggak ada apa-apa datanya. Kalau kita berubah lagi, git log. Lagi. Udah ada di sini. Coba kita balik lagi ya. Nah, ini balik lagi ke versi yang terbaru gitu. Nah, teman-teman, ada git log. Kita bahas dulu tentang git log ya, teman-teman. Jadi git log itu akan menampilkan banyak commit yang kita udah commit gitu sebelumnya. Tapi ada fitur namanya git log ini graph. Nah, itu akan menuliskan grafiknya gitu, teman-teman. Dari sini nanti bakal kerasa kalau misalnya pakai apa ya namanya? Merge branch ya, branch nanti. Jadi kita mungkin setelah ini kita pakai git log graph. Oke. Selanjutnya apa? Ini adalah checkout ya, teman-teman. Kita udah selesai bahas checkout, bahwa checkout itu untuk pindah dari commit satu ke commit lainnya. Selanjutnya adalah branch. Nah, ini lebih rumit, teman-teman. Branch itu sesuai namanya menambahkan cabang baru gitu. Misalnya kita ingin menambahkan fitur, tapi fitur itu masih eksperimental gitu, masih percobaan. Kita gak mau mengganggu jalur utamanya gitu, proyek utama kita. Jadi kita buatlah branch baru, namanya eksperimental. Nah, secara default
branch kita itu ada di master. Kelihatan di sini bahwa branch kita lagi di master. Gitu teman-teman. Nah, tapi sebelum kita membahas branch, kita harus mengenali dulu bagaimana sih yang sebenarnya terjadi. Ini sebenarnya gak sesimpel ini loh, untuk membuat branch itu gak sesimpel ini dalam game. Jadi kita pelajari dulu tentang mekanisme branch. Kita bakal ubah orientasinya jadi ke atas ya. Misal kita punya 2 commit, oke? Dan pastinya kita ada di branch master. Nah, branch di sini diibaratkan sebuah penunjuk yang menunjuk kepada commit gitu teman. Jadi branch itu bukan cabang sebenarnya, tapi sebuah pointer yang menunjuk kepada sebuah commit. Gitu. Nah, selain branch, itu ada juga yang namanya head. Head itu adalah sebuah penunjuk yang menunjuk branch mana yang aktif gitu. Kita sedang ada di master, berarti head-nya menunjuk ke master gitu. Gitu teman-teman. Nah, setelah kita menambahkan branch baru, itu tidak langsung bercabang kayak tadi di grafik ya, di gambar sebelumnya. Tapi ketika menambahkan branch baru, itu akan menambahkan panah baru ke commit yang sama, namanya adalah eksperimen. Udah gitu gimana? Ketika di situasi ini kita commit, yang terjadi adalah commit ya, si branch yang ditunjuk itu akan pindah ke sana, commit yang baru gitu. Itu mekanisme sebenarnya tentang branch. Selanjutnya, nah kita pindahkan headnya ke eksperimen. Ketika ada di situasi ini, kita commit ya, yang terjadi adalah bercabanglah sambil si branch-nya itu ngikut ke commit yang baru. Itu sebenarnya mekanisme utama branching. Jadi ibaratkan sebuah panah yang menuju kepada commit gitu teman-teman. Nah ini akan berguna nanti ketika ada konflik atau apa ya. Kita bahas lagi tentang merge. Oh ya, baru ya. Kalau tadi tentang branch, sekarang tentang merge. Merge itu apa sih? Simpelnya adalah kalau misalnya eksperimentalnya udah selesai, kita ingin menggabungkan 2 branch, master dan eksperimental, menjadi 1 branch gitu, menjadi 1 jalur lagi. Itu adalah merge, teman-teman. Mungkin sambil praktek ya boxnya. Coba kita di sini. Ini gitlog bisa semuanya, all. Kita tampilkan semuanya. Terus kita tampilkan graf. Kita tampilkan lagi 1 baris aja, one line. Coba ya, copy dulu. Oke. Nah, jadi ini 1 baris. Ini sebenarnya ada garis ya dari sini ke sini itu. Tapi ini jadi 1 baris. Oke. Kita coba bikin 1 branch. 1 branch. Gimana caranya? Kita bikin git branch. Ya, big branch. Nama branchnya apa? Misalnya apa? Eksperimen. Bentar. Nah, udah dibuat ini si branchnya. Jadi kalau kita misalnya log lagi, nah ada branch baru di eksperimen. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa branch itu bagaikan panah yang menunjuk ke sebuah commit. Jadi ada branch master dan eksperimen yang menunjuk ke sebuah commit. Dan ada head yang menunjuk kepada sebuah branch. Kebetulan kita yang aktif adalah master. Si head itu menunjuk ke master gitu. Gitu teman-teman. Kalau misalnya warnanya dihapus, jadinya gini. Tapi ini ada branch-nya. Ini adalah commit-commitnya yang tadi. Kita udah membuat 1 branch, yaitu eksperimen. Gimana lagi nih? Coba kita balik lagi ke sini dulu. Di merge itu ada 2 istilah teman-teman. Nah, ada 2 jenis merge. Jenis merge yang pertama yaitu fast forward dan yang kedua adalah three-way merging. Kita akan bahas satu-satu. Yang fast forward itu maksudnya gimana?
Jadi gini, misal kita punya sama ya yang kayak tadi. Ini 2 commit dengan master dan headnya ke master gitu. Ketika kita bikin branch baru, lalu kita pindah ke branch itu, headnya gitu. Lalu kita commit ketika situasi itu, berarti kan si ini kan jadi sepertinya si eksperimen akan ke node yang baru atau commit yang baru. Nah, kita pindah lagi ke head ke master. Kalau kita misalnya ingin merge ya, kan tadi merge ya, kita sudah membahas merge. Kalau kita merge 2 commit ini atau 2 branch ini, eksperimen dan master, itu yang terjadi adalah si master yang ikut ke sana. Karena memang di sini adalah perubahan terakhir gitu. Itu adalah fast forward. Jadi yang gampang, yang nggak ada error, yang nggak banyak error lah intinya. Itu adalah merge yang fast forward. Itu tipe pertama. Jenis pertama. Yang kedua adalah three-way merging. Ini sedikit rumit teman-teman. Nah, three-way merging itu kayak gimana? Situasinya sama ya. Kita bikin branch baru lagi. Nah, setelah itu dari eksperimen kita commit. Nah, ketika kembali lagi ke master, itu kita commit lagi, nggak di merge langsung gitu. Kita commit lagi ke sana berarti kan ya. Jadinya gini. Nah, gimana caranya si branch master ini bisa di merge dengan eksperimen? Yang terjadi adalah akan membuat commit baru. Jadi gini. Ya, jadi semuanya pindah ke sini dengan commit yang baru. Itu adalah jenis yang kedua, three-way merging. Tapi teman-teman, 2 jenis tersebut itu penjelasannya gini. Jenis merge akan dipilih secara otomatis oleh Git. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang memilih apakah fast forward atau three-way merging gitu. Kita cuman menjalankan perintah yang sama, yaitu git merge, nama branch-nya apa. Kita coba ya, kita coba praktek. Kita udah buat commit ya, ini commit. Kita coba alias deh, biar ini alias graph. Jadi kalau misal kita graph, langsung ya, oke, mantap. Nah, kita tambahkan orang baru. Orang barunya yaitu siapa ya? Kang Satrio. 20 ya. Kita coba save. Setelah itu ingat ya, kita harus git add dulu. Git add. Kenapa? Karena masih ada di changes, belum di stage changes. Git add, kita titik aja biar gak repot. Lihat dulu. Setelah itu git commit. Jangan lupa tambahkan pesannya. Pesannya adalah menambahkan Kang Satrio. Oke, commit. Kita coba grab lagi. Nah, si master ini di sini ya. Oke. Kita coba tambahkan lagi satu. Sebentar. Gimana ini? Eksperimen apa ya? Kita coba merge dulu deh, biar gampang. Git merge eksperimen. Already up to date. Coba graph. Coba ke eksperimen dulu. Git check out. Oh iya, git check out itu sebenarnya bukan buat commit doang, tapi kita bisa gunakan buat branch juga, buat pindah branch, tapi gak diisi dengan hash, tapi dengan namanya eksperimen ini. Jadi kita udah ada di eksperimen sekarang. Nah, headnya ada di eksperimen. Kita clear lagi. Merge master. Nah, oke. Kita akan coba merubah. Kita akan coba ini, yang tadi ya, yang fast forward. Kita coba fast forward. Coba tambahkan lagi.
Kang Fajar. Oke, coba git add lagi. Itu git commit. Menambahkan Kang Fajar. Oke, saya. Nah, kebetulan tadi yang fast forward udah, kita coba yang three-way merging aja ya, biar cepat. Nah, setelah itu kalau di graph si eksperimen ngeduluin si master gitu. Jadi kita pindah ke master. Nah, saya udah ada di ini. Nah, ininya kalau di sini ubahnya itu jadi udah 1 tahun gitu. Udah 2021. Nah, ini di master ya, coba git add lagi. Git commit. Maju 1 tahun. Clear, coba grab lagi. Nah, ini teman-teman. Ini kita udah generate ya sama yang kayak tadi di sini. Coba gimana? Nah, ini. Gimana caranya kita ingin nge-merge mereka berdua? Kalau tadi kita coba git merge yang di sini nih, yang di bawah ini. Itu simple ya, nggak ada apa-apa, nggak ada commit baru atau apapun. Itu namanya straightforward ya, straightforward merging. Kalau ini three-way merging. Kita coba merge ya dari master dan eksperimen. Kita lagi di master. Git branch eksperimen. Nah, perhatikan teman-teman. Enter. Oh, salah. Git merge ya. Kalau branch itu buat ngebuat branch, untuk membuat branch. Eksperimen. Nah, ini terjadi konflik ya. Tapi ini nanti dibahas deh konflik. Sekarang mah gini dulu. Intinya si three-way merging itu nantinya bakal membuat commit baru. Coba kita graph lagi. Oh, harus di ini. Ya, ini commit baru ya. Merge tuh kita lagi di merging gitu. Merge master to eksperimen. Clear. Coba git graph lagi. Nah, ini teman-teman. Ini kalau kasusnya tentang three-way merging. Jadi dia bakal buat commit baru karena dia gak bisa pindah langsung gitu si headnya. Dia gak bisa pindah, si master ini gak bisa pindah langsung ke sini karena nanti perubahan ini gak keambil gitu. Intinya itu ada 2 jenis merging. Kita hanya perlu pahami itu dulu ya. Fast forward dan three-way merging. Kita gak perlu khawatir tentang merge-nya apa, nanti dipilihin sendiri sama si git-nya gitu. Oke. Sekarang kita ke merge conflict. Ini sebenarnya teorinya simple, tapi prakteknya itu loh yang bikin pusing karena pengalaman saya pakai git itu merge conflict itu yang paling banyak errornya gitu. Benar-benar yang jadi bottleneck gitu. Kita coba pahami dulu. Merge conflict terjadi ketika 2 buah branch akan di-merge, namun terdapat perbedaan pada baris yang sama. Nah, sebenarnya itu yang terjadi tadi ya. Kita coba jelaskan lagi di sini. Git tidak bisa menentukan mana yang akan dipilih. Oleh karena itu, user harus memilihnya sendiri secara manual. Oke, kita coba. Misalnya, kita ke ini eksperimennya masih di belakang. Coba git merge eksperimen. Gue eksperimen dulu. Ini dulu ya, kayak di satu tempat ini dulu. Oke.
Oke, git merge ke master. Oke, ya coba grab lagi. Malum ya teman-teman, lagi puasa, jadi gak fokus. Oke, kita udah ada di tempat yang sama ya, eksperimen dan master udah ada. Kita pindah dulu ke master. Git out master, pindah ke master. Clear dulu. Berapa lagi? Nah, kita ada di master. Kita coba generate git conflict. Jadi git conflict itu gimana? Gini. Kita ke eksperimen lagi. Jangan dulu di master aja. Di master itu si Fahmi itu ditambahin namanya jadi Fani Fahmi gitu. Kita coba git add lagi. Kita commit ya. Git commit. Aja deh. Ya. Kalau kita grab lagi si master duluin ya. Kita ke eksperimen lagi. Git checkout. Eksperimen. Ya. Apa ini teh? Ya. Eksperimen. Nah, clear lagi. Nah, di eksperimen nih, kan tadi kalau di master itu tadi jadi Fahmi ya. Kalau di mana di eksperimen kita jadiin Fahmi Kamilah. Soalnya kan bisa jadi yang ngodingnya beda orang gitu, beda pendapat misalnya. Kita coba commit lagi, git add, git commit, Fahmi Kamilah. Coba clear lagi. Kita lihat lagi grafnya. Ini gini. Nah, ini adalah Fahmi, ini ya Fahmi Kamilah. Kita coba merge, tapi merge-nya dari master. Jadi kita cek dulu ke master. Clear. Nah, kita coba merge. Git merge. Grabnya dulu aja. Merge dari master ke eksperimen. Coba. Nah, ini yang terjadi adalah gini. Jadi si gitnya itu menyatakan bahwa ada dua baris yang berubah gitu. Yang satu yang dari master ya, dari headnya kan dari master. Yang master itu Fahmi, tapi yang dari eksperimen itu Fahmi Kamilah. Sigitnya itu gak bisa nentuin yang mana, karena kalau misalnya sigit yang nentuin bisa jadi kan kalau codingan error atau gimana gitu. Jadi yang harus nentuin itu tetap si usernya. Kalau di Visual Studio Code itu ada pilihan accept current change atau incomingnya atau dua-duanya gitu, atau bisa dibandingkan gitu. Kalau misalnya nggak pakai Visual Studio Code bisa dihapus aja yang nggak perlunya. Misalnya pengennya itu Fahmi Kamilah aja deh. Jadi yang ini yang dihapusnya, ini dihapus. Termasuk penandanya juga ya dihapus, head kayak gitu ya. Ini dihapus. Nah, itulah git merge. Jadi status kita itu sedang ada di merging. Kalau misalnya pengen lebih lengkap, git status. Git status. Nah, kita ada di konflik yang belum di merge gitu ya. Clear dulu. Clear. Nah, ini. Kita sedang ingin memerge dua-duanya, tapi terjadi konflik. Nah, konflik itu harus di-resolve sama kita. Setelah di-resolve, kita harus add dulu. Git add. Perubahan yang tadi kita buat ya. Git add. Lalu commit. Git commit. Apa ya? Merge resolver. Entar. Clear. Grab lagi. Grab lagi. Nah, jadi
itu adalah yang namanya git merge, tapi merge-nya kebetulan konflik gitu. Nah, itu akan sangat sulit ketika banyak banget banyak banget yang konfliknya gitu, teman-teman. Pasti ngalamin lah, soalnya kalau misalnya kerja tim itu pasti bisa jadi ngerjain satu file yang sama gitu. Bakal ribet banget. Tapi kalau misalnya diteliti lagi gampang kok buat nge-resolve-nya. Nah, setelah merge konflik kita akan membahas tentang remote. Ini sebenarnya yang menarik, teman-teman. Coba ya langsung. Remote adalah duplikat dari repository atau tempat lain untuk menyimpan repository yang sama. Itu adalah remote. Kayak tempat lain, duplikatnya lah, duplikat dari repo yang kita. Tapi reponya sama gitu, duplikatnya. Nah, sebentar, balik lagi. Remote itu sebenarnya bisa di komputer yang sama. Misalnya dari komputer kamu masih di sana gitu, masih di komputer yang sama. Bisa juga dari internet gitu. Dan kalau misalnya dari komputer yang sama itu kadang jarang banget digunakan karena kurang berguna mungkin ya, kurang buat apa gitulah. Yang sering digunakan adalah yang ada di internet. Contohnya yaitu adalah GitHub. Nah, kita akan bahas GitHub sedikit. Nah, GitHub itu apa? GitHub adalah sebuah website yang bisa menyimpan satu atau lebih file dengan sistem Git di dalamnya. Jadi kita bisa nyimpan file, ada sistem Git di dalamnya gitu. Dengan kata lain, GitHub adalah sebuah cloud service yang dapat menyimpan repo. Itu kata lainnya ya. Sesimpel itu sih GitHub. Nah, GitHub juga bisa dijadikan sebagai remote kita gitu. Kita percaya, kita coba ya. Nah, kita balik lagi ke remote. Nah, ini tadi ya, remote itu apa? Untuk menambahkan remote diperlukan untuk menjalankan command sebagai berikut. Git remote add, nama remote-nya apa, alamat remote-nya apa gitu. Nah, sebelum itu, kita harus bikin dulu ini, repository di GitHub. Jadi tadi dikatakan, GitHub itu sebenarnya sama menyimpan file gitu, tapi ada sistem Git-nya. Jadi kita bisa bikin repository, bisa bikin commit, misalnya repository apanya. Tadi apa? Project ya, project 1 kan? Project 1, kita samain aja deh, project 1. Nah, ini udah bisa, kita publikin aja. Oke, create repository. Dan jadilah publik. Nah, teman-teman. Alamatnya di mana? Ini sebenarnya udah dikasih tahu ya sama Git-nya. Itu kita bisa menggunakan komando ini, git remote add origin. Ini alamatnya. Sama kayak tadi ya, git remote add apa namanya, alamatnya apa. Kita coba copy dulu. Kita paste di sini. Nah, jadi maksudnya adalah kita akan menambahkan sebuah remote yang nama remote-nya adalah origin. Itu adalah nama default ya. Kita bisa ganti, misalnya pengen ganti ke GitHub. Nama remote-nya GitHub ya, GitHub. Dan alamatnya ini, maaf. Alamatnya adalah https://github.com/project1.git. Kalau kita sudah di-add, coba ya, enter. Nah, itu udah di-add ya. Untuk melihatnya itu pakai git remote. Nah, ada udah ada nih remote, namanya GitHub itu. Kalau misalnya pengen ngelihat lebih detailnya, git remote -v untuk verbose atau informasi tambahan gitu. Nah, ini ada GitHub remote-nya, ini alamatnya. Dan kita punya akses untuk fetch dan push. Nanti kita bahas ya fetch dan push itu. Nah, kita clear dulu. Nah, kita udah nih nambahin sebuah remote. Ya, udah nambah sebuah remote. Sekarang apa? Ada push, pull, dan fetch. Oh, ini belum ini, maaf. Jadi gini misalnya, GitHub sebagai remote dan Git sebagai lokal kita gitu. Kita bisa mengupload file, nanti kita namakan itu adalah sebuah push gitu. Mengupload file ke remote adalah push dinamakannya. Nah, selanjutnya kalau kita menarik sebuah perubahan, oh iya bukan file ya,
tapi perubahan yang di push itu perubahannya atau commit-nya. Dan yang ditarik juga atau yang di pull juga itu commit-nya gitu, perubahannya apa. Dan kalau fetch itu cuma ngecek apakah ada perubahan nggak di sini. Itu adalah fetch. Gitu sih. Dari 3 itu sebenarnya simple. Sekarang apa? Oke. Nah, kita coba pull sedikit data ini. Kita kan punya data.csv ya, satu project, nama project 1. Kita udah add remote-nya udah. Selanjutnya kita akan push. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih. Nah, coba git push, pakai git push ya. Git push. Tadi apa namanya? Bukan origin ya, tapi GitHub. Kita push ke GitHub. Branch-nya apa? Branch-nya master. Gitu. Nah, tag di sini untuk biar menandakan bahwa ini default gitulah, sederhananya gitu. Buat upstream istilahnya itu. Jadi kita tinggal git push aja, gak usah namain ini kita. Coba dulu. Coba kita push dulu. Loading. Nah, teman-teman di sini kenapa loading? Karena kita belum login. Nah, jadi si GitHub-nya itu nyuruh login dulu gitu. Jadi teman-teman login dulu, pakai GitHub teman-teman ya. Personal access token, janganlah sign up dengan browser aja. Coba kita login dulu. Nah, coba ya, authorize. Passwordnya apa? Bentar. Itu yang ini. Nah, udah sukses. Yes, kok sini. Nah, itu udah di-push teman-teman, lihat. Kita lagi nge-push soalnya udah login ya. Kalau misalnya kita kesini lagi ke repository, kita refresh. Nah, udah ada nih data CSV Fahmi Kamila. Kalau misalnya kita pengen lihat di mana grafiknya, bisa juga di sini. Kita ke branches ya, apa ya? Itu coba ke branch. Bukan branches. Integration ya. Coba aja deh. Apa lagi? Branches. Bukan. Sebentar. Ada yang tahu gimana caranya lihat ini? Oh, ini inside. Ada namanya network. Nah, bahwa tadi kita udah commit menambahkan data Fahmi, menambahkan Kang Satrio, bla 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 yang lainnya. Ya, kita udah merge juga ya. Jadi GitHub itu kayak tadi sebuah sistem service cloud ya, cloud service yang bisa menyimpan file tapi dengan sistem Git di dalamnya gitu. Jadi kita bisa push, bisa pull, bahkan bisa fetch. Itu teman-teman tentang remote. Nah, terlihat dari sini bahwa kita bisa kolaborasi teman-teman. Kita bisa kolaborasi. Kita punya remote satu. Ini adalah kita ya, masing-masing dari kita. Yang lainnya juga pakai Git gitu, dengan remote yang sama. Jadi ketika orang lain membuat perubahan, otomatis kan dia nge-push ya ke remote. Yang lainnya itu bisa nge-pull gitu. Jadi nanti mudah banget untuk kolaborasinya meskipun beda negara atau jauh gitu ya. Itu adalah fungsi dari remote gitu. Oke, contoh ya, salah satu contoh. Di sini ada sebuah file ya. Filenya itu ini collaboration. Udah buka dulu. Pakai git paste lagi. Nah, di sini ada di mana ya? Oh, ya ini. Sebentar ya. Ini kolaboratornya banyak. Di sini aja. Sebentar, maaf. Nah, ini. Nah, di sini ada kolaboratornya banyak ya. Intinya ada banyak. Ketika orang lain nge-push, kita coba bisa nge-pull. Yang sekarang, coba sekarang. Sekarang itu kita coba cek perubahannya git set tanya.
Oh, udah ada tuh, udah ada perubahan. Katanya kalau di sini kan ada ini ya, remifa.txt. Itu yang nge-push itu bukan Fahmi, bukan saya gitu, bukan ini. Tapi yang nge-push itu Kang Indra. Kita bisa pull di sini. Pull. Nah, udah di pull. Codingan dari Kang Indra tuh, bahkan udah diubah lagi ya. Baru diubah lagi kalau kita refresh tuh. Ada orang lain yang ubah lagi, Kang Satrio tuh. Jadi terlihat di sini itu mudah banget untuk kolaborasi teman-teman. Bahkan orangnya bisa banyak gitu. Ada Kang Satrio, Kang Indra, ada banyak lagi gitu teman-teman. Jadi itulah tentang Git dan GitHub. Nah, selanjutnya apa? Ini yang sebenarnya agak sedikit kata yang sedikit membingungkan. Ini adanya cuma ada di GitHub tapi nggak ada di Git. Gitu. Namanya itu adalah pull request teman-teman. Jadi gini, penjelasannya dulu ya. Repository dalam Git dilindungi oleh autentikasi dan otorisasi. Artinya kita harus login dulu kalau misalnya pengen mengakses sebuah repo gitu teman-teman. Maka dari itu, tidak sembarang akun dapat membuat perubahan pada sebuah repository. Gak sembarangan, gak boleh lah orang lain atau orang asing gitu mengubah repository kita yang udah rapih banget. Gitu. Harus login dulu. Maka dari itu kita gak bisa sembarang nge-push. Kalau yang tadi gimana? Kalau yang tadi itu udah dikasih akses, udah banyak yang dikasih akses di sini gitu teman-teman. Jadi mereka bisa nge-push. Nah ini 1 menit yang lalu, ini 8 menit yang lalu. Kalau orang lain itu gak bisa nge-push sembarangan. Oleh karena itu diadakanlah pull request maksudnya. Nah, pull request merupakan sebuah permintaan kepada pemilik repo untuk melakukan pull terhadap perubahan yang kita buat. Intinya kayak gimana ya? Kita commit, kita merubah. Kita tuh memohon kepada yang punya reponya gitu. Tolong dong pull punya saya gitu. Jadi minta di pull punya dia, di pullnya sama yang punyanya gitu, sama yang punya reponya gitu. Nah, tapi ada ini nih. Pull request dalam GitHub hanya bisa dilakukan antara repo dalam GitHub saja. Maksudnya kita nggak bisa pull request dari CMD atau apa ya, Gitbase tadi ya. Kita harus bisa kita harus pull request antar repo dan repo yang ada di dalam GitHub. Oleh karena itu untuk membuat pull request diperlukan untuk melakukan fork repo yang dituju terlebih dahulu. Gimana ya? Contohin. Oke, di sini ada apa ya? Ada nama repo, namanya itu pull request ini nih, yang ini. Saya gak punya akses ke sini. Benar gak punya akses, gak bisa nge-push gitu. Oke, kita coba buat dulu ini. Buat dulu sedikit. Readme lah. Mana pull request. Kita coba buat readme dulu. 1 file lah intinya. Oke. Create. Ini.md. Oke. Oh, udah ada tah. Oh ini udah ada nih. Udah ada 1 file ya. Di sini nggak ada orang yang dikasih akses gitu. Tapi kita ingin mencoba berkontribusi untuk dalam project ini, untuk menambahkan codingan dalam project ini. Gimana caranya? Kita kembali ke akun yang satu lagi. Nah ini ya, kita pakai akun yang ini, Fahmi Kamilah. Nah kita ingin buat pull request, tapi terlebih dahulu kita harus fork dulu, karena ini milik orang lain gitu. Kalau teman-teman sadar, ini ada 2 akun ya, Fahmi Kamilah dan ini bukan Fahmi Kamilah gitu ya, akun utama. Oke, balik lagi. Kita fork dulu. Fork ke akun Fahmi Kamilah. Nah, udah di fork nih. Lihat. Kalau tadi ini dari bukan Fahmi Kamilah, sekarang Fahmi Kamilah / pull request. Jadi di list repository kita. Nah, ini di akun ini ada namanya repo yang sama gitu. Tapi di fork dari sini gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita coba ini. Kita coba buat perubahannya, misalnya menambahkan file.
create new file. Misalkan greeting.txt. Halo Fahmi, misalnya gitu ya. Create greeting.txt. Oke, commit. Nah, kita udah di commit, tapi di commitnya itu tentu punya kita gitu. Kalau punya orang lain nggak ada perubahan, belum ada greetingnya. Nah, oleh karena itu kita bikinlah pull request. Kita pull request ke sini. Coba new pull request. Nah, loading dulu sebentar. Nah, kita bandingkan perubahan dari base main ke punya kita. Bentar ya. Compare across fork. Nah, ini dari Novak dari ke Fahmi Kamilah. Jadi dari Fahmi Kamilah ke yang aslinya gitu. Setelah itu ada kan nih perubahan create greeting. Barulah create pull request. Nah, halo, ini pesannya. Tolong terima pull request saya. Ini pesannya. Create pull request. Nah, jadilah. Nah, ini bakal masuk ke dalam tab pull request, tapi belum masuk ke kode yang aslinya gitu. Dalam kode aslinya belum ada. Kita harus nunggu dulu di ACC oleh yang pemilik reponya. Kita coba ke pemilik reponya lagi, akun pemilik repo kalau kita refresh. Nah, ini ada pull request 1. Nah, coba kita buka. Nah, ya, muncul ya. Nah, di sini kita bisa merge gitu, merge pull request. Karena branch itu gak ada konflik. Kalau misalnya ada konflik harus di resolve dulu gitu. Sama kayak di lokal lah. Intinya ada gitnya gitu di GitHub. Oke, coba merge. Merge pull request. Nah, ini pesan commitnya ya. Karena nge-merge itu perlu commit. Jadi confirm merge. Oke, sudah di merge. Artinya di coding yang asli itu sudah ada. Sudah ada greeting.txt. Kita balik lagi ke slide. Kita udah coba membuat pull request. Nah, itu adalah pull request. Nah, satu lagi teman-teman. Satu lagi. Ini adalah clone. Clone itu apa sih? Nah, clone bisa membuat duplikasi repo dari remote ke lokal. Dengan menggunakan clone, maka akan secara otomatis duplikasi semua commitnya sekaligus ditambahkan remote-nya. Maksudnya gimana? Git clone dan git remote itu mirip ya. Kalau remote itu menyentuhkan alamat lain dari repo. Kalau misalnya di clone, itu misalnya gini nih, kita ada pull request apa ya, project lah, kita kompetigram, proyek, kompetigram, proyek, user, nah ya, oh iya jangan di sini, tapi di Algithub, nah ada user, user 1, kompetigram. Kita pengen coding challenge ini, semua codingan yang ada di sini ada di lokal kita juga gitu. Gimana caranya biar commitnya juga ada gitu. Sekaligus remote-nya juga udah disetting. Nah, kita bisa menggunakan clone ini. Kita coba copy dulu ini, copy alamatnya ya, alamat remote-nya. Kita coba bikin file baru. Filenya apa ya? Kompetigram challenge. Nah, gitu aja. Oke, udah nyoba file baru. Kita coba request here. Jalankanlah git clone. Nah, setelah itu paste di sini. Itu, teman-teman. Ketika kita enter, jangan di enter. Kalau misalnya kita enter langsung, dia akan membuat file baru. File barunya sama kayak ini. Fotogram, strip coding, strip challenge 2020. Kalau misalnya kita pengen di file yang ini, yang sedang kita jalankan gitu,
kita pakai titik setelahnya spasi dulu, terus titik, enter. Nah, di-clone lah. Banyak yang ditarik. Nah, ini adalah semua yang ada di dalam GitHub gitu teman-teman. Kalau misalnya kita cek gitlog, kita coba one line, kita coba grab lagi. Nah, biar rapi gitu. Grab, terus all, semuanya. Nah, ini dia komit-komitnya teman-teman. Coba ke bawah gitu, ada banyak komit-komitnya. Itu teman-teman. Jadi untuk clone itu bisa mengambil semua komitnya. Ini ada 39 komit. Kita ngambil semua komitnya. Coba. Nah, oke. Dan selain komitnya itu kita udah ada remote-nya secara otomatis. Coba git remote. Bos. Nah, kenapa ya? Kita lagi delete dulu. Nah, ini ada ya. Jadi langsung dibikin, kita gak usah bikin lagi gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya git clone itu dengan menggunakan clone, maka akan secara otomatis diduplikasi semua komitnya sekaligus ditambahkan remote-nya gitu. Intinya clone lebih lebih enak gitu untuk dijadikan untuk menarik sebuah repo dari internet gitu. Nah, mungkin ini nih, maaf ya. Untuk menggunakan clone diperlukan untuk menjalankan command sebagai berikut. Git clone, alamatnya. Nah, ini nama reponya bebas ya. Kalau misalnya dikosongkan, nama reponya sama kayak ini. Kalau misalnya diisi, berarti buat folder namanya ini. Kalau misalnya diisi titik, berarti di folder sana gitu. Itu aja sih untuk clone. Nah, mungkin sekarang ngapain lagi gitu? What next? Kalau misalnya kita udah mempelajari nih tentang Git dan GitHub. Pertama, tentunya follow akun proyek Kompetegram ya, teman-teman. Jadi ini di follow dulu. Bisa di follow ya? Ini gak bisa di follow ya? Di star aja ya, di star gitu. Di star misalnya di bintang. Nah, setelah itu saya pingin teman-teman nonton series GitHub-nya Padika ya, Web Programming Class, karena ini semua itu referensinya dari sana gitu. Di sini sangat lengkap banget gitu teman-teman. Bahasnya benar-benar rinci dan benar-benar jelas gitu. Sangat-sangat mudah dipahami dan mendalam juga teman-teman, meskipun ada 14 video gitu. Nah, setelah itu apalagi? Teman-teman bisa membaca buku Pro Git. Jadi, kalau kita masuk ke websitenya Git gitu, gitscm.com, itu ada bukunya. Dan ini di dalamnya itu banyak banget kayak instruksi lah gitu untuk menjadi profesional dalam GitHub, dalam Git maksudnya, maaf. Dan ini gratis loh, bisa di-download PDF-nya atau EPUB-nya juga bisa. Itu teman-teman, mungkin dari saya segitu aja. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin kembali ke ini. Oke, ya. Oke, luar biasa sekali nih pemateriannya, mantap ya. Terima kasih nih buat Kang Fahmi, lumayan nih, penting banget sih menurut saya nih Git ini. Karena kalau misalnya mungkin kita list nih ya, Git ini salah satu dari sekian banyak gitu ilmu yang penting tapi nggak diajarin di perkuliahan gitu bagi seorang developer. Nah, tadi lumayan bagus juga nih ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dulu, nah seperti janji yang tadi awal saya bilang, bakal ada penjelasan dulu nih terkait teknis giveaway-nya. Oke, jadi mungkin bakal share screen dulu Mas Fajar. Mungkin Kang Fahmi boleh dilepas dulu. Siapa? Oke, nah ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, boleh langsung aja sambil nunggu. Oke, boleh. Fajar. Oke, nah jadi ini teknis giveaway-nya. Semoga teman-teman masih ada di Meet ini. Oke, jadi karena kita spesial nih ya, Ramadan dan juga Lebaran, karena kita bisa bilang akhir-akhir nih ya. Jadi Kompetegram ini bakalan bagi-bagi merchandise, banyak 2 buah. Oke, nah itu bakal dilakukan di momen ini. Jadi kita nggak bakal ngadain
di grup WhatsApp atau apa. Jadi teman-teman semua yang join saat ini dan ikutan partisipasi itu yang berhak mendapat. Nah, jadi nanti akan ada 2 penerima merchandise yang unik. Jadi nggak mungkin ada 2 orang yang dapat. Jadi pasti salah satu aja. Nah, syaratnya gimana? Yaitu teman-teman cukup mengisi form yang akan dikirim. Oke, mungkin bentar ya. Mas Fajar bisa dikirim sekalian formnya ya. Nah, nanti teman-teman di formnya itu cukup isi nama dan juga nomor telepon. Nah, cukup mudah, nggak ada persyaratan apa-apa. Teman-teman cukup isi aja. Ini ya linknya ya mungkin. Cukup isi nama dan juga nomor telepon. Nah, itu ada banyak. Oke, nah itu mengapa kita butuh nomor telepon? Nah, nomor telepon ini sebenarnya untuk tracking aja gitu, karena nanti bakal kita japri nih sama pengurus untuk pemenangnya. Dan juga pengundiannya akan dilakukan secara langsung dan terbuka. Jadi teman-teman harap tetap di sini sampai sesi tanya jawab beres, karena setelah sesi tanya jawab beres itu akan diundi. Dan juga karena kita online gitu ya, pengiriman merchandise-nya itu akan dilakukan via kurir. Nah, in case you miss it gitu ya. Jadi merchandise-nya kita itu berupa mug gitu. Mungkin bisa digeser dulu. Sebelumnya ada yang kelewat mungkin Jar. Ke slide yang gambar mug. Nah ini, jadi buat teman-teman yang baru join, nanti teman-teman bakal dapet mug seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Saya harap ada waktu sekitar 10 menitan sambil nunggu sesi tanya jawab buat teman-teman buat isi, karena nanti bakal kita undi langsung setelah sesi tanya jawab ini beres. Oke, mungkin boleh di close, balik lagi ke Kang Fahmi, boleh? Oke nih, sambil nunggu teman-teman nih, sambil 10 menitan nih, ada banyak pertanyaan nih dari para pengurus nih buat Kang Fahmi nih. Nah, jadi yang pertama tuh nih dari umum dulu aja deh mungkin ya. Nah, kira-kira nih seberapa, oh itu dulu aja ya, udah dari Indra dulu aja. Izin bertanya, perlu waktu berapa lama agar mahir menggunakan Git seperti Kang Fani? Lalu tolong berikan tips dan triknya untuk pemula seperti saya. Oke, mungkin Kang Fahmi boleh langsung jawab. Baik, Kak Indra, makasih pertanyaannya. Sebenarnya saya juga nggak mahir gitu kan. Hanya saja time flight-nya itu lebih banyak gitu. Udah dari SMK kelas 3 awal gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya pengen lebih lagi bisa gitu, lebih mahir lagi, mungkin lebih banyak praktek gitu, dan lebih banyak juga membaca tadi Git, ProGit-nya itu sangat membantu banget, meskipun bahasa Inggris gitu kan, ada Google Translate juga toh. Jadi jawabannya simpel sih, jam terbangnya aja di lebih banyakan gitu, itu saja mungkin. Oke, mungkin buat Kang Indra mungkin ada yang kurang atau mungkin sudah puas mungkin ya. Semoga cukup puas jawabannya mungkin ya. Ini udah master banget sih kelihatannya Kang Fahmi ini. Itu juga masih pemula tahun. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Radia Wiguna. Izin bertanya, apa saja nih masalah yang terjadi pada saat menggunakan Git? Dan juga kalau boleh tahu ada software yang lain selain Git yang mungkin dapat melebihi Git itu sendiri. Oke, mungkin permasalahan yang terjadi itu ketika dalam tim ya, karena kan kalau keterampilan itu tadi ya butuh jam terbang gitu. Masalahnya adalah ketika kita bekerja sama dengan tim, terkadang implementasi Git orang lain itu kurang tepat, meskipun nggak salah ya, tapi kurang tepat. Misalnya apa ya? Misalnya commitnya 2 kali gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa gitu, tapi kan bisa dijadikan sebuah apa ya? Kayak sebentar. Intinya masalahnya itu tentang teman-teman atau satu timnya itu benar-benar kayak baru banget. Soalnya ini kan teknologi ini juga kalau di kita kan kayak agak baru ya. Kalau di perusahaan saya dulu itu masalahnya itu, jadi teman-teman yang baru join gitu, baru join di perusahaan itu belum terlalu
memahami implementasi paling baik. Memang implementasinya udah benar, tapi belum yang paling baik gitu. Nantinya itu bakal mengarahi ke kita juga, soalnya ketika kita nge-push misalnya, itu akan konflik. Nah, konflik itu kadang di resolve-nya itu susah gitu. Mungkin permasalahan yang umum itu ada itu Kang Radia. Oke, mungkin cukup mungkin atau mungkin ada tambahan lagi nih buat Kang Radia Wiguna nih untuk Oh iya. temannya. Tadi software selain Git ya. Iya. Sebenarnya ada software selain Git itu versi sebenarnya. Cuman saya lupa namanya teh. Version control system. Betul ya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 4 lagi atau ada 3 lagi. Sebenarnya tadi disebutkan ya, namanya itu sempat disebutkan. Ada yang namanya di slide tadi itu source code management, kayak gitulah. Version control management atau apa ya. Ada lagi, tapi menurut Fahmi sendiri, yang paling populer itu adalah Git. Jadi kalau masalah tentang yang terbaik sama, yang Git yang paling baik itu. Itu kan. Oke, mungkin saya juga izin menambahkan mungkin. Soalnya agak tahu sih waktu itu ada namanya kalau nggak salah SVN. Bener nggak sih? Ya kalau nggak salah tuh SVN sih namanya. Nah, mungkin jawaban dari saya dan Kang Fahmi juga udah cukup buat Kang Radia Wiguna. Mungkin sekarang buat teman-teman yang belum isi, boleh isi dulu formnya karena sekitar 6 menitan lagi nih. Oke, nah ini sekarang pertanyaan dari pengurus. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang umum dulu. Kira-kira seberapa penting sih nih Git ini dalam pengembangan proyek perangkat lunak gitu? Baik Kang, mungkin jawabnya setahu saya ya. Kalau seberapa penting sih sangat penting ya Kang. Soalnya kalau diibaratkan ya, ada karyawan di perusahaan sebelumnya ya, yang saya pernah jadi karyawan di sana, itu transfer codingnya itu masih pakai yang cara biasa gitu. Saya pakai flash disk atau pakai telegram saling kirim gitu. Dan kalau dilihat itu produktivitasnya lebih rendah dibandingkan yang menggunakan Git. Soalnya kalau misalnya menggunakan Git untuk sharing kode itu benar-benar cepat, pakai internet juga. Meskipun Telegram juga pakai internet, tapi kan harus download dulu, harus apa dulu gitu. Bahkan downloadnya itu satu project gitu, bukan file yang dirubahnya. Sedangkan kalau pas misalnya pakai Git itu, yang di-download itu hanya file yang bahkan baris yang dirubahnya. Dan juga kalau misalnya di merge tadi itu cepat banget kalau misalnya ada konflik gitu. Mungkin dijawab sangat penting karena bisa meningkatkan produktivitas ketika mengerjakan sebuah project gitu kan. Itu aja. Oke, luar biasa pertanyaannya. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi kalau mau belajar Git nih ya, karena ini pasti penting banget gitu ya, apalagi buat programmer. Nah, ini ada lagi 2 pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya tuh pasti teman-teman semua di sini pasti pernah denger ya, mungkin namanya GitLab ya. Nah, kira-kira menurut Kang Fahmi itu perbedaan antara GitLab sama GitHub itu apa ya kira-kira? Sebenarnya saya sendiri belum pernah coba sih. Cuman pernah dengar doang ini. Maaf ya kalau salah, tolong dikoreksi. Pernah dengar doang kalau misalnya GitHub itu lebih ke community driven gitu. Lebih berpihak ke komunitas. Kalau GitHub itu dari dari kalau misalnya dari websitenya juga kelihatan semakin kesini itu semakin berpihak kepada si kalau si programmernya gitu. Kalau misalnya GitLab itu seolah dikatakan sebagai kayak gimana ya, premium gitulah, karena bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan kayak yang besar gitu loh. Mungkin karena ada apa ya, karena ada security yang lebih bagus lah atau apalah, tapi yang pasti itu bedanya GitHub itu lebih ke community itunya, berpihaknya gitu Pak. Mungkin itu yang saya bisa. Oke, terima kasih nih buat pertanyaannya nih. Oke, ini terakhir nih deh.
sambil nunggu juga. Nah terakhir ya, jadi mungkin kalau teman-teman semua nih pernah ngoding atau buat project, terutama biasanya yang berbasis JS gitu ya, yang pakai Node. Nah itu kan secara tidak langsung tuh kita bakal nge-generate suatu kode. Nah ternyata di kode itu tuh ada file yang namanya git ignore nih. Nah mungkin Kang Fahmi bisa jelasin nih apa maksud git ignore itu sendiri. Baik, Kang. Jadi gini, ini sebenarnya sedikit menarik ya, Kang. Soalnya dua malam kemarin Fahmi sempat dapat informasi baru lagi nih. Jadi mungkin izin share screen-nya, Kang. Iya Sedikit ya, boleh, silakan. Boleh, boleh. Terakhir. terakhir. Jadi ada sebuah aturan mungkin ya, bisa disebut sebuah aturan gitu. Coba ke sini. Nah ya. Namanya itu 12 faktor ini. Jadi ada 12 faktor tentang aplikasi. Gitu. Nah, yang pertama itu code base-nya harus satu gitu ya, yang bisa dikontrol. Satu kontrol, banyak develop. Nah, yang kedua ini yang berpengaruh ke yang tadi gitu. Secara eksplisit mendeklarasikan atau mengisolasi dependensi gitu kan. Jadi dalam apa ya, dalam coding itu kebanyakan kita menggunakan codingan orang lain juga. Misalnya Node.js itu ada namanya npm atau Node Package Manager ya. Kita pengen nge-import coding orang lain apa aja gitu ya. Kalau di PHP itu ada namanya apa ya namanya? Namanya itu Composer ya, Composer. Jadi kalau misalnya itu codingan orang lain, itu gak boleh ada di repo kita. Jadi harus ada di eksplisit, deklarasinya dieksplisitkan atau diisolasikan gitu. Misal ke ini, ke proyek saya. Ada di sini, itu ada proyek yang ngambil codingan orang lain juga. Apa ya? Misal ini deh. Nah, di sini ada git ignore ya. Ada composer.json. Ini adalah file-file yang orang lain coding yang saya butuhkan gitu. Dan ini dideklarasikan secara eksplisit. Gak boleh ada di codingan Fahmi. Gak boleh ada di repo ini gitu. Nah, git ignore itu untuk tidak memasukkan folder atau file tersebut ke gitnya gitu. Gak bisa di commit, gak bisa di push. Karena sebenarnya kalau misalnya pakai package.json itu ada folder yang namanya vendor gitu. Ini gak ada ya di sini ya. Nah, itu salah satu untuk git ignore, Kang. Git ignore ini. Ada package.json. Package.json. Nah, ini node module lah. Node module itu untuk npm ya. Jadi ini vendor ada. Jadi si vendor atau si node module itu tidak akan di-commit, tidak akan di-push, tidak akan diapa-apakan gitu, Bang. Soalnya kenapa? Karena ini adalah codingan orang lain. Dideklarasinya itu secara eksplisit di composer.json ini, Kang. Ketika kita download ulang composer install gitu, nanti si vendornya itu muncul lagi, tapi di codingan di lokal gitu. Jadi kenapa itu tentang itu ya, tentang tadi itu tentang git ignore itu karena ini nih, bahwa dependensi itu harus diisolasi dan dideklarasikan secara eksplisit gitu. Mungkin itu saja dari saya, Kang. Mantap. Oke, mantap. Boleh di-share mungkin itu tadi yang 12 apa tadi 12 itu Oke, siap, Kang. di chat nih. Lumayan nih jadi informasi bagus nih. Oke, 12factor.net nih ya. Oke, mungkin itu saja mungkin pemateriannya dari Kang Fahmi. Terima kasih banyak Kang Sama-sama, atas Kang. sharing ilmunya. Lumayan berguna nih, asli. Mantap nih. Oke, mungkin dari terakhir nih dari Kang Fahmi ada kesimpulan sebelum kita undi nih. Kesimpulan mungkin ke teman-teman ya, mungkin pesan aja ya, jangan terlihatnya memang gitu itu
kayak tidak terlalu berguna untuk teman-teman sekarang gitu. Tapi ketika sudah terjun ke programming itu akan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pesan saya jangan ragu untuk mempelajari Git. Jangan ragu karena ketidakbergunaannya mungkin ya. Karena akan terasa nanti gitu kan. Mungkin itu saja kan. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, baik. Terima kasih lagi sekali lagi ya buat Kang Fahmi. Oke, sekarang kita sesuai janji yang awal ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Oke, mungkin boleh kita tutup aja sekali formnya. Dan Kang Fajar boleh mungkin share screen pengundiannya. Halo Kang Fajar, jangan AFK Kang. Oke, nah ini udah ada list-list yang isinya kecuali kita karena kita nggak dapet nih. Tapi buat pemateri nih Kang Fahmi juga insya Allah dapet lah. Oke, nah oke mungkin langsung mulai saja gimana? Mungkin sekarang karena pematerinya Kang Fahmi boleh Kang Fahmi kasih aba-aba deh. Sok mangga Kang Fahmi kasih aba-aba untuk mulai nih pemilihan yang pertama nih. Kita bakal ngadain 2 kali nih. Oke Kang, siap Kang Fajar. 1, 2, 3 klik. Kita lihat siapa. Ayo siapa ini? Wah, wah, nyaris banget Salman. Oke, selamat nih buat Rizal Maulana. Dapat mug nih, nyaris banget itu Kang Salman dapat. Oke, udah di screenshot mungkin ya. Boleh lanjut aja, hapus biar nggak dapat lagi. Menang gacha ya. Oke, mungkin dari Kang Ardi mau ngasih aba-aba? Boleh. Oke, sok bismillah Di. Bismillahirrahmanirrahim. Sok, mangga aja. Kita lihat siapa pemenang gacha selanjutnya. Iya. Wah, ini mepet nih. Wah, Kang Fian ini dapet nih. Selamat nih buat Kang Fian. Alhamdulillah. Dan Kang Rizal. Nah, nanti bakal di PC sama Kang Fajar buat terkait alamatnya kan kita bakal jarak jauh nih. Jadi mau nggak mau kita bakal kirim lewat kurir gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sebelum ditutup nih ya, ada sedikit kata dari Ketua Kompetegram nih ya. Gimana Kang Arti udah siap? Alhamdulillah siap nggak siap, harus siap kayaknya. Oke, boleh nih kata-kata sekalian penutupan. Jadi saya oper nih ke Ardi. Baik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya untuk teman-teman semua udah ngikutin open class gitu yang keempat hari ini. Dan yang sebelumnya juga open class yang 1, 2 maupun 3. Untuk hari ini saya sendiri sebagai perwakilan dari pengurus Kompetegram yang lain mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya, entah dari kesalahan yang kita buat disengaja ataupun tidak disengaja, karena hari ini juga kan maksudnya minggu ini termasuk minggu akhir di bulan Ramadan, maka dari itu selamat menunaikan Lebaran untuk teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf untuk misalkan dari kaminya ada kesalahan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman. Boleh live. Terima kasih ya. Selamat juga buat pemenang. Selamat kepada Alfian dan juga tadi Rizal ya. Selamat. Sampai jumpa di open class selanjutnya.
Ya, makasih Kang. Yo. Ya, sama-sama. Sama-sama. Izin lab Kang, izin lab. Enggak.